Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Mata kalian tidak kena belek dengan melihat market yang seperti ini gitu ya. Keadaannya memang meronta-ronta lagi. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda memantau market yang kacau balau seperti ini. Dan intinya saya doakan tetap ya sukses selalu buat kalian semua dan cuan selalu seperti itu. Walaupun sekarang kalau kita main spot memang sangkut ya seperti itu. Untuk main future juga susah sekali sekarang ini teman-teman ya. Nah, untuk kesempatan siang hari ini teman-teman, kita akan membahas perihal pergerakan daripada Bitcoin itu sendiri, di mana harga tertingginya di 21.700 kalau nggak salah ya. 21 ribuan ya 700 seperti itu, dan sekarang sudah ke 20.300-an, berarti sudah turun $1.000 lebih ya teman-teman untuk si Bitcoin ini. Nah, sentimen penurunan daripada Bitcoin ini masih terus berlanjut teman-teman, karena ada berita-berita yang beredar di luar sana yang membuat harga daripada Bitcoin ini semakin turun. Salah satunya ini teman-teman ya. Nah, di mana dari Bitstamp menjual 3.000 Bitcoin untuk meningkatkan likuiditas dan melunasi pinjaman, di mana penambang-penambang sekarang ini teman-teman menjual aset kriptonya ini semakin kenceng, di mana memang mereka juga membutuhkan biaya-biaya perawatan dan sebagainya untuk membeli alat mining. Dan informasi yang cukup membuat harga market semakin turun adalah ada beberapa negara yang menstop ya, berhenti untuk menambang Bitcoin seperti itu teman-teman. Maka dari itu harga pada Bitcoin ini masih memiliki potensi turun lagi ya teman-teman, masih memiliki potensi turun lagi, bahkan di bawah 17.000 masih potensi ke arah situ itu masih besar. Jadi maka dari itu teman-teman, untuk saat ini harap kita waspada ya, karena memang keadaan market yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat dari Fear and Greed-nya sendiri ya, bahwasanya memang kalau dari Fear and Greed ini sudah mending ya, meningkat gitu dari 6 ke 9 habis itu ke 11. Tapi nggak tahu lagi ini teman-teman, apakah nanti sore ini akan dibanting lagi atau dia akan bertahan di kepala 11 ini untuk Fear and Greed-nya seperti itu teman-teman. Karena Fear and Greed di tahun ini terendahnya yaitu di kepala 6 ya teman-teman, di kepala 6 untuk nilai ketakutan para investor seperti itu kalau kita lihat dari segi Fear and Greed-nya teman-teman. Nah, selain sentimen-sentimen perihal penjualan Bitcoin yang cukup meningkat, di sini juga ada sentimen baru bahwasanya The Fed juga akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada bulan Juli teman-teman, yaitu di bulan depan ya. 50 basis poin pada bulan September, jajak pendapat return. Nah, jadi berkelanjutan ini untuk nilai suku bunga untuk si The Fed itu sendiri masih akan gencar menaikkan suku bunganya teman-teman, dimana sekarang sudah dikasih bocoran bahwasanya bulan depan ini akan menaikkan sebesar 75 basis poin lagi, padahal baru bulan ini kita dinaikkan sebesar 75 basis poin ya teman-teman. Ini juga mempengaruhi terhadap market cryptocurrency saat ini. Maka dari itu ya, market memang belum ada potensi dia untuk bullish lagi teman-teman, karena kalau dia mau bullish, banyak yang memprediksikan ya bahwasanya kalau dia mau bullish dia minimal di kepala 24 ke atas teman-teman, di 24.000 ke atas seperti itu adalah apa ya, tempat terenak gitu, kata-kata analis yang beredar di luaran sana ya, seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ya, memang kalau dari inflasi yang cukup tinggi saat ini teman-teman, The Fed ini memang cara ampuhnya untuk menekan inflasi ya satu-satunya dengan menaikkan suku bunga, di mana dalam jejak pendapat Retron 17 sampai 21 Juni ini hampir 3/4 ekonomi 67 dari 91 memperkirakan kenaikan suku bunga Amerika Serikat 75 basis poin lagi pada bulan Juli. Nah, sudah banyak yang memprediksi perihal itu teman-teman, dan itu akan membawa suku bunga dana Fed Fund ke kisaran 2,25% sampai 2,50%. Kira-kira tingkat netral di mana Fed memperkirakan ekonomi tidak dirangsang atau dibatasi kayak gitu teman-teman. Jadi memang untuk suku bunga kali ini aduh gila ya. Dan di sini ya teman-teman, kalau kita lihat imbal hasil obligasi naik tajam dan indeks ekutif utama Wall Street sudah diperdagangkan di pasar beruang yang definisinya sebagai turun 20% dari puncaknya ya.
Ya, memang seperti itu keadaan market sekarang ini ya. Dan kalau kita lihat di sini, itu akan membawa suku bunga Fed ya ke kisaran 3,25%. Ini kan di bulan Juni teman-teman sudah membawa ke kisaran 2,5% dan 2 sampai 2,50%. Sedangkan nanti di bulan Juli ya, atau bisa dikatakan kayak gitu teman-teman ya. Nah, sampai November lah, bulan November, atau bisa dikatakan di tahun inilah ya, di tahun ini gitu aja. Kemungkinan kisaran itu sampai 3,25% sampai 3,50% pada akhir tahun ini. 75 basis point lebih tinggi dari yang diperkirakan dalam jajak pendapat yang diterbitkan hanya 2 minggu lalu seperti itu. Nah, jadi suku bunga sampai akhir tahun ini ditargetkan oleh The Fed itu sekitar 3,25% sampai 3,50% di akhir tahun 2022 ini teman-teman. Maka dari itu tahun ini memang tahun terberat untuk saham ya, cryptocurrency dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya dunia investasi yang memiliki high risk ini di tahun ini memiliki potensi yang cukup suram gitu ke depannya teman-teman ya, masih suram gitu. Maka dari itu buat kalian yang masih megang aset-aset yang sekiranya cuan ya, lebih baik diambil dulu gitu teman-teman, diambil 50%-nya dulu, sisakan 50% untuk ditahan gitu teman-teman. Jadi ketika nanti dia turun lagi, kalian masih punya amunisi buat nyerok lagi, bukannya kalian malah depo dan selalu depo. Kapan withdrawnya kalau kayak gitu teman-teman? Maka dari itu sistem untuk mengantisipasi hal tersebut ya dengan cara seperti itu, kayak Shiba Inu kemarin ya, semalam itu naik di kepala 1 ya, kill 10, sekarang sudah turun lagi teman-teman di kepala 95 seperti itu. Kalau kalian kemarin masuk di kepala 7 atau 8, ketika nyentuh di kepala 1 kalian sudah profit, take profit 50%, sekarang turun kalian bisa masuk lagi, otomatis aset kalian bertambah gitu teman-teman. Maksud saya seperti itu, karena Bitcoin untuk saat ini sentimen negatif terhadap Bitcoin ini masih banyak sekali teman-teman ya, masih banyak sekali, dimana juga dari Bitstamp sendiri, terus banyak ya yang miner ini sekarang ini berlomba-lomba untuk menjual asetnya seperti itu teman-teman, karena memang kebutuhan yang mendesak dan melihat pasar beruang yang semakin dalam kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih hal seperti ini segera berakhir, dan mudah-mudahan ya teman-teman, prediksi yang di luaran sana bahwasanya Bitcoin akan turun tajam sampai bawah, mudah-mudahan salah. Sekarang bisa naik bullish lagi, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa terjun bebas juga teman-teman. Maka dari itu kita perlu berantisipasi dengan berita-berita yang masih beredaran di luaran sana, sangat tajam sekali ya, untuk strategi kalian sendiri. Kalian bisa menentukan strateginya mau di apa ya, seperti itu teman-temannya. Dan di sini pun kacau balau sih sebenarnya ya. Nah, mungkin ini dulu lah perkembangan dari market cryptocurrency, di mana kita sudah dibuat senang di awal ya dengan kenaikan sampai ke 21.600-an, 700 ya bahkan. Itu dibanting lagi teman-teman. Kemungkinan kalau ini masih di bawah, dia nembus di bawah 20.000 ya, tidak menutup kemungkinan dia akan ke arah 17.000 lagi seperti itu teman-teman, bahkan bisa ke bawah lagi ya. Mungkin ini dulu lah ya, intinya tetap semangat dan jangan putus asa.